Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenankan kami dari kelompok 10 ingin mempresentasikan materi tentang fikih siasah. Sebelumnya, perkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama, Putra Pratama Sugiantoro dengan NPM 0203. Yang kedua, saya sendiri, Praba Setia Safitri dengan NPM 0205. Yang ketiga, Firman Dwi Cahyo dengan NPM 0206. Yang keempat, Firma Firda Alvania dengan NPM 0207. Fikih merupakan pemahaman yang mendalam sehingga dapat memahami tujuan ucapan atau tindakan tertentu. Siasah berasal dari kata sasa yang berarti mengatur, mengurus, dan memerintah. Siasah juga diartikan sebagai pemerintah dan politik atau membuat kebijakan. Yang fikih siasah. Yang pertama, fikih siasah dusturiyah. Bidang ini mencakup siasah penetapan hukum, siasah peradilan, siasah administrasi, dan siasah pelaksanaan yang sesuai dengan syariat. Yang kedua, bidang fikih siasah dauliyah. Bidang fikih siasah yang berhubungan dengan pengaturan pergaulan antar negara-negara Islam dengan negara-negara bukan Islam, tata cara pergaulan warga negara Muslim dengan non-Muslim, hukum dan peraturan yang membatasi hubungan negara Islam dengan negara lain dalam situasi damai dan perang. Yang ketiga, fikih siasah harbiyah. Siasah yang mengatur tentang peperangan dan aspek-aspek yang berhubungan dengan perdamaian. Sumber fikih siasah. Sumber fikih siasah terdiri atas 9 sumber. Sumber yang pertama yaitu Al-Quran. Al-Quran merupakan wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang merupakan kitab penyempurna dari kitab-kitab sebelum Al-Quran. Sumber yang kedua yaitu As-Sunnah. As-Sunnah adalah segala sesuatu yang disandarkan kepada Nabi Muhammad SAW, baik berupa ucapan, perbuatan, maupun sikap Nabi Muhammad SAW. Sunnah juga didasarkan pada Al-Quran dan hadis yang dapat dijadikan alasan dalam menentukan hukum. Sumber fikih siasah yang ketiga yaitu ijma'. Ijma' merupakan kesepakatan para mujtahid setelah wafatnya Nabi Muhammad SAW tentang hukum suatu peristiwa. Sumber fikih siasah yang keempat yaitu qiyas. Qiyas adalah menyamakan dan membandingkan hukum suatu peristiwa dengan peristiwa lain yang belum ada ketentuannya dan tidak ada penjelasan dalam Al-Quran maupun hadis. Sumber yang kelima yaitu maslahah mursalah. Maslahat yang tidak disebut dalam hukum, yang mana hukum ditetapkan hanya untuk kemaslahatan umum dan akan mengalami perubahan sesuai dengan berkembangnya zaman. Sumber fikih siasah yang keenam yaitu istihsan. Istihsan merupakan memandang dan menentukan hukum bukan berdasarkan qiyas yang jelas, namun berdasarkan qiyas yang tidak jelas karena maslahat menghendaki dengan demikian. Sumber fikih siasah yang ketujuh yaitu Saddu Az-Zari'ah. Saddu Az-Zari'ah adalah mencegah perbuatan supaya tidak sampai menimbulkan kerusakan karena bersifat terlarang. Sumber fikih siasah yang kedelapan yaitu Qawaid Ushuliyah. Adalah peraturan menggali hukum yang berkaitan dengan ketentuan kebahasaan yang menjadi landasan bagi manusia, sekumpulan dalil yang menjadi dasar tumbuh. Sumber fikih siasah yang terakhir yang kesembilan yaitu Qawaid Fiqhiyah adalah prinsip hukum Islam yang dikemukakan para ulama untuk mengembangkan cakupan suatu hukum tertentu yang memiliki kemiripan dan kesejajaran hukum. Fikih siasah dibedakan menjadi dua, yaitu siasah syariah dan siasah waqdiyah. Siasah syariah. Siasah ini diartikan sebagai ketentuan kebijaksanaan pengurusan masalah kenegaraan yang berdasarkan syariat sebagai hukum yang mengatur kepentingan negara, mengorganisasikan permasalahan umat sesuai jiwa syariat demi terciptanya tujuan kemasyarakatan, walaupun tidak ditegaskan di dalam Al-Quran ataupun Sunnah, namun tidak boleh bertentangan dengan syariat. Yang kedua, siasah waqdiyah. Siasah ini diartikan sebagai peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh pemerintah yang bersumber dari manusia itu sendiri, dengan mempertimbangkan lingkungan sekitar seperti pendapat para pakar, pertimbangan adat, dan aturan-aturan yang dilestarikan secara turun-temurun.
Prinsip-prinsip bernegara dalam fikih syasah. 1. Prinsip keadilan. Wajib hukumnya menegakkan keadilan bagi setiap manusia di bumi. Tercantum dalam surat An-Nisa ayat 135. 2. Prinsip kekuasaan sebagai amanah. Kekuasaan yang diberikan kepada manusia harus dipertanggungjawabkan guna menegakkan prinsip keadilan. Tercantum pada surat An-Nisa ayat 58. Dan yang terakhir, yang ketiga, prinsip musyawarah. Memegang suara mayoritas untuk mengambil keputusan secara bersama dan sebagai pemecahan suatu masalah yang bertujuan untuk kemaslahatan negara dan masyarakat. Tercantum dalam surat Al-Imran 159. Prinsip bernegara dalam fikih syasah yang selanjutnya adalah yang keempat, prinsip persamaan. Di mata Allah, semua tidak ada perbedaan kedudukan manusia. Semuanya sama. Yang membedakan adalah ketakwaan dan keimanan setiap makhluk. Tercantum dalam surat Al-Hujurat ayat 13. Dan yang terakhir adalah prinsip penegakan dan perlindungan terhadap HAM. Ditegaskan dalam persamaan manusia, martabat, dan kebebasan manusia. Tercantum dalam surat Al-Isra ayat 70. Kaidah fikih siasa yang dapat dikembangkan. Yang pertama, perubahan hukum dengan berubahnya zaman, tempat, situasi, adat, dan niat. Yang kedua, kemaslahatan yang umum didahulukan atas kemaslahatan yang khusus. Yang ketiga, tindakan atau kebijaksanaan kepala negara terhadap rakyat tergantung kemaslahatan. Yang keempat, apa yang tidak bisa dilaksanakan seluruhnya secara sempurna jangan ditinggalkan seluruhnya. Yang selanjutnya, objek fikih siasah. Yang pertama, peraturan dan perundang-undangan negara sebagai pedoman dan landasan yang ideal. Yang kedua, hubungan antara penguasa dan rakyat menyangkut hak dan kewajiban masing-masing. Yang ketiga, pentadbiran dan pengorganisasian untuk mewujudkan kemaslahatan umat manusia. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan tutur kata dari kelompok kami meminta maaf. Wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.